Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 kelas ilmu tanah B. Di video kali ini kami akan membahas mengenai penetapan bahan organik di laboratorium. Kelompok ini terdiri 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Mustari Wafi. Yang kedua itu ada Larry Marcel Faradisi. Yang ketiga ada Muhammad Wahyu Altarik. Yang keempat itu ada Rio Usman. Bahan organik merupakan bahan-bahan yang dapat diperbaharui, didaur ulang, dirombak oleh bakteri-bakteri tanah menjadi unsur yang dapat digunakan oleh tanaman tanpa mencemari tanah dan air. Bahan organik tanah juga merupakan penimbunan dari sisa-sisa tanaman dan binatang yang sebagian telah mengalami pelapukan dan pembentukan kembali. Sumber bahan organik. Sumber bahan organik ialah hewan dan tumbuhan. Hewan memberikan hasil samping dan meninggalkan bagian tubuh mereka sebagai peredaran hidupnya bentuk kehidupan hewan tertentu, terutama cacing tanah sentipoda dan semut memegang peranan penting dalam perubahan sisa-sisa tumbuhan. Peran bahan organik. Bahan organik berperan penting dalam menentukan kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Selain itu, peran bahan organik adalah meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kemampuan tanah, memegang air, meningkatkan pori-pori tanah, dan memperbaiki media perkembangan mikroba tanah. Fungsi bahan organik. Yang pertama sebagai granulator, memperbaiki struktur tanah. Kedua, sumber unsur hara N, P, S, dan unsur hara mikro lainnya. Ketiga, menambah kemampuan tanah untuk menghambat air. Dan yang keempat, menambah kemampuan tanah untuk menghambat air dan menambah kemampuan tanah untuk menahan unsur-unsur hara. Alat yang pertama, 1. Lemari asam. 2. Pipet hisap. 3. Alat titrasi. 4. Buret. 5. Gelas ukur. Dan yang keenam, pipet tetes. Kemudian bahan: 1. Ferrous amonium sulfat. 2. Indikator diplehinlamin. 3. Kalium dikromat. 4. NaHEP. 5. Asam fosfor. 6. Asam sulfat pekat. 7. Sampel tanah. Cara kerja yang pertama: timbang sampel tanah seberat 0,5 gram menggunakan neraca analitik. Kemudian masukkan sampel tanah ke dalam wadah sebanyak 250 mg. Cara kerja yang kedua yaitu tambahkan 10 ml kalium dikromat dengan cara digoyangkan secara perlahan. Begitu pula dilakukan kepada belangko. Cara kerja yang ketiga yaitu tambahkan 10 ml asam sulfat pekat di dalam lemari asam dengan menggunakan sarung tangan. Kemudian masukkan asam sulfat lalu diamkan larutan selama 30 menit sampai dingin. Cara kerja yang keempat yaitu setelah larutan tersebut dingin, tambahkan 100 ml Aquades. Begitu pula dengan belangko, tambahkan 100 ml Aquades. Kemudian tambahkan 5 ml asam fosfor dengan menggunakan pipet hisap dan 2,5 ml natrium klorida. Kemudian tambahkan indikator dipendelamin sebanyak 10 tetes menggunakan pipet tetes. Dan lakukan juga dengan belangko. Tambahkan
indikator dipendelamin sebanyak 10 tetes menggunakan pipet tetes. Cara kerja yang kelima. Filtrasi sampai berubah menjadi warna hijau berlian dengan memasukkan magnetic vira terlebih dahulu. Cara kerja yang keenam yaitu pembacaan volume titrasi dengan cara T2 dikurang T1, dan jangan lupa catat hasilnya. Contoh perhitungan. Untuk mengetahui persen C organik pada tanah dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Rumus persen C organik. Milimeter blanco dikurang milimeter sampel dikali 3 dikali FKA per milimeter blanco dikali berat sampel tanah. Keterangan. Milimeter blanco adalah jumlah titrasi dari blanco. Berat sampel adalah berat tanah yang digunakan pada analisis. FKA adalah faktor kadar air tanah. Contoh soal. Diketahui milimeter blanco sebanyak 7,4 ml. Mililiter sampel 7,4 ml. Berat sampel tanah 0,5 gram. FKA 1,05. Cara penyelesaian. Persen C organik. Mililiter blanco dikurang mililiter sampel per mililiter blanco dikali berat sampel tanah dikali 3 kali FKA. Sama dengan 7,4 ml dikurang 7 ml per 7, ml dikurang 0,5 gram dikali 3 kali 1,05. Sama dengan 0,18%. Lalu, bagaimana cara mengukur persen bahan organik tanah? Rumus bahan organik tanah. Persen bahan organik tanah 1,73 dikali C organik tanah sama dengan 1,73 dikali 0,18% sama dengan 0,31%.